Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada sama tadabbur kembali membaca surat Al-Mulk terlebih dahulu, dan insya Allah kita juga akan sama-sama mentadaburinya insya Allah ya, mentadaburi surat Al-Mulk. Nanti insya Allah kita akan belajar surat Al-Mulk ini, baca surat Al-Mulk ini. Kalau ternyata misalkan gak cukup waktunya, ba'da Isya bisa kita lanjut kalau ada kesempatan ya, sambil menunggu live Ustadz Gifari insya Allah. Baik, ya kita lihat, kita absen dulu, ada dari daerah mana saja teman-teman yang hadir pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Suyati, Masya Allah ya, sudah hadir ya. Dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak hari ini? Dari Bandung, Kamutia. Alhamdulillah dari Bandung. Dari Banyumas, Pak Imam Subano ya. Dari Surabaya. Dari daerah mana lagi nih teman-teman? Dari daerah yang lain insya Allah ya. Dari Cililin, dari Tasik, dari Jakarta Selatan, dari Gatsu. Kak Elsa Mustafa, Gatsunya Gatsu yang di Bandung atau Cimahi? Gatsu Bandung ya kayaknya ya. Dari Cimenyan. Dari Bengkulu, Masya Allah, tabarakallah. Ya dari Bengkulu, Kaleni ya. Kaleni dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, insya Allah kita sebentar lagi kita akan sama-sama belajar surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk insya Allah. Dari Kalimantan Utara, Kak Hasna, selamat datang, alhamdulillah sahlan ya, sudah bergabung pada kesempatan live malam hari ini. Taib, jangan lupa dibantu untuk tap-tap layarnya, kita viralkan kembali kebaikan dan kita sebarkan kembali Al-Quran, kita bumikan kembali Al-Quran biar Al-Quran melangitkan kita ya, insya Allah ya. Silakan kita tap-tap dulu layarnya ya, supaya live ini naik ya dan viral, dan juga semakin banyak yang menonton ya live kita pada malam hari ini insya Allah ya. Kita bantu tap-tap layarnya insya Allah ya. Kemarin malam ya tembus alhamdulillah 100k ya. Subuh tadi kita tembus 50k insya Allah ya. Sekarang kita akan sama-sama baca dulu terlebih dahulu surat Al-Mulk ya, insya Allah ya. Kita baca dulu surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sudah sama-sama membaca surat Al-Mulk ya, bersama-sama mendengarkan surat Al-Mulk bersama-sama insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi ya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ada 30 ayat, yang 30 ayat itu mampu menyelamatkan seseorang itu dari azab kubur. Dan ayat 30 ayat itu adalah surat Al-Mulk ya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari azab kubur ya yang ada di dalam kubur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih gitu ya kita harus membaca surat Al-Mulk ini di dalam malam-malam hari kita ya, di dalam kenapa surat Al-Mulk ini menjadi doa pengantar ya, doa pengantar bagi tidur kita ya. Karena kalau kita lihat nanti ada di beberapa ayat ya, di dalam surat Al-Mulk ini, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ya, ballaju fi utuwi wa nufur. Di sini ada lagi ya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur ya. Apakah kalian merasakan yang siapa sih sebetulnya gitu ya di dalam Al-Quran ini, kata Allah, yang akan menolong kita, yang akan menjadi bala tentara bagi kita ya. Siapa yang mampu menolong kita ya? Sedangkan yang mampu menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Allah lah zat yang mampu menolong kita. Dan ketika kita tidur, tentu kita tidur itu ya tidak terlepas dari bahaya.
tidur itu tidak terlepas dari bahaya. Ketika seseorang itu tidur, bisa saja misalkan ketika malam hari tidur ya, digigit oleh misalkan digigit oleh serangga ya. Misalkan ada penjahat, ada maling masuk ke rumah misalkan ya, atau ada naudzubillah min dzalik misalkan terjadi bencana. Ya, kita tidak akan tahu, tidak ada yang bisa tahu ya ketika kita tidur itu akan terjadi hal apa gitu. Maka yang akan menjaga kita ya ketika kita tidur itu siapa sih? Penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di dalam surat Al-A'raf disebutkan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan aw hum naimun. Apakah kalian merasa ya aman-aman saja ya? Apakah sebuah penduduk negeri merasa aman-aman saja ketika mereka itu bayatan di dalam rumah wahum naimun, mereka tidur? Afa amina ahlul qura ya, apakah mereka merasa aman ya ketika azab itu tidak tiba-tiba datang wahum yal'abun, sedangkan mereka ya dalam keadaan main-main. Jadi azabnya Allah itu bisa turun kapan saja. Ya, bisa jadi ketika kita tidur turun azabnya Allah, turun bencana misalkan naudzubillahi min dzalik ya. Ya, misalkan terjadi gempa bumi atau terjadi bencana apapun itu, kemudian ketika kita tidur itu kita dalam keadaan tidak berdoa kepada Allah. Maka surat Al-Mulk dan surat apalagi itu yang bisa menjaga kita, dan ayatul kursi juga akhir surat Al-Baqarah ya, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya sampai akhir ayat Al-Baqarah akan menjaga kita dari berbagai macam bahaya yang mengintai kita ketika kita sedang tidur. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya, orang-orang yang menjaga ya ketika tidur itu menjaga dengan doa-doa, termasuk surat Al-Mulk ya. Maka teman-teman semua, hari ini kita biasakan ya dengan harapan apa? Ketika suatu saat misalkan ya ternyata karena kita malam harinya sudah membaca surat Al-Mulk, pagi-pagi kita bangun, atau ternyata ditakdirkan oleh Allah tidak bangun kembali. Tidak bangun kembali ketika kita baca surat Al-Mulk ya ternyata kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan terhindar dari azab kuburnya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena udah dijamin ya. Sehingga ya, kenapa sih ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, kenapa seseorang itu misalkan dia sudah tahu keutamaan surat Al-Mulk, bahwasanya surat Al-Mulk ini akan bisa menghindarkan dirinya dari azab kubur, tapi kenapa dia masih malas membaca surat Al-Mulk? Ya, coba di sini kadang-kadang siapa yang suka masih malas baca surat Al-Mulk? Ya, baca surat Al-Mulknya masih malas nih, atau baru tahu bahkan gitu ya. Baru tahu misalkan Ustaz ternyata ada keutamaan surat Al-Mulk ya. Kadang-kadang kan berasa berat ya kalau baca sendirian. Nah, ada seorang ulama yang mengatakan sesungguhnya surat Al-Mulk itu akan memilih kekasihnya sendiri. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu akan memilih kekasihnya sendiri siapa yang layak mendapatkan manfaat dan benefit dari surat Al-Mulk itu. Ya. Jadi surat Al-Mulk itu adalah surat yang akan memilih kekasihnya sendiri karena dia akan berwujud pada hari kiamat menjadi orang yang akan menghindarkan seseorang itu dari azab kubur. Ya, jadi kalau kita sekarang alhamdulillah istiqomah baca surat Al-Mulk, alhamdulillah harus bersyukur, harus disyukuri nikmat ini. Kenapa? Karena surat Al-Mulk telah memilih kekasihnya, dan mudah-mudahan kita semua akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya surat Al-Mulk, insyaallah. Apalagi kita sekarang bukan hanya sekedar baca, tapi apalagi kita hari ini insyaallah ya belajar untuk mentadaburi, ya belajar untuk menggali, mempelajari surat Al-Mulk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai surat Al-Mani'ah. Surat Al-Mani'ah. Surat Al-Mani'ah itu adalah surat yang mani'ah. Ya, Mana'ah itu artinya apa? Surat yang menjaga. Ya, jadi surat Al-Mulk itu adalah surat seperti benteng kokoh yang akan menjaga kita dari azab kubur. Ya, oke, kita mulai, kita coret-coret ya. Nah, ini masya Allah ada coretan anak saya nih di sini.
surat Al-Mulk ya. Nah, di sini kita lihat surat Al-Mulk ya. Oh, ini di sini ya. Oke. Surat Al-Mulk. Insyaallah ya. Taib. Surat Al-Mulk disebut sebagai surat apa tadi? Al-Mani'ah. Surat Al-Mani'ah. Nama lain dari surat Al-Mulk, nama lain surat Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Ya, jadi nama lain surat Al-Mulk yang pertama adalah dinamakan surat Tabarok. Ya, surat Tabarok. Ya, jadi selain surat Al-Mulk ini dinamakan surat Al-Mulk, dia memiliki nama surat Tabarok. Jadi nanti kalau teman-teman semua, insya Allah ya, ketika disuruh misalkan ya, bacakan surat Tabarok, berarti yang dimaksud adalah surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk. Nah, surat Tabarok itu adalah surat Al-Mulk. Kenapa dinamakan surat Tabarok? Karena di dalam surat Al-Mulk ini memiliki keberkahan. Jadi Tabarok itu dinamakan surat Tabarok karena tadi diambil dari ayat pertama yang berarti Tabarok ya, keberkahan Allah yang maha berkah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil tabaruknya, mengambil keberkahan dari surat Al-Mulk dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya. Semoga yang live hari ini, yang mendengarkan live hari ini mendapatkan keberkahan dari surat Al-Mulk ya, mendapatkan keberkahan dari surat Al-Mulk ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahan, berkah dari harta kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, wasilah surat Al-Mulk yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah orang yang menonton live hari ini dilindungi, dikaruniai, dilimpahi oleh berkahnya Allah, berkahnya Al-Quran, berkahnya surat Al-Mulk. Ya, harus yakin. Ya, karena surat ini membawa keberkahan. Makanya saya sangat semangat setiap hari ngajak teman-teman untuk live ya. Live membaca, membedah surat Al-Mulk ini karena banyak sekali keberkahan yang insya Allah kita akan dapatkan. Bukan insya Allah lagi, pasti akan kita dapatkan ya. Ya, nanti teman-teman akan rasakan sendiri. Kalau konsisten belajar surat Al-Mulk, insya Allah akan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, termasuk yang men-share nih, yang men-share kajian kita ya, men-share ke kajian kita malam hari ini, live TikTok kita hari ini, nge-share ke sebanyak-banyaknya. Nah, insya Allah pun akan dapat barokah. Yang nge-tap-tap layarnya pun akan dapat barokah. Yang dengerin kajian pun akan dapat barokah. Yang memberikan gift pun akan dapat barokah. Kenapa? Karena surat ini adalah surat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sangat yakin ya, sangat yakin. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menamai surat ini sebagai surat Tabarok. Yuk, kita tap-tap layarnya lagi ya, kita naikkan, kita viralkan. Ya, kita viralkan semangat kita dalam membaca Al-Quran, belajar surat Al-Mulk insya Allah ya. Tugas kita kemarin apa? Tugas kita adalah membumikan Al-Quran. Biarlah Al-Quran yang akan melangitkan kehidupan kita insya Allah. Yang kedua, nama lain dari surat Al-Mulk adalah surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu adalah surat yang Al-Mani'ah. Surat yang apa sih Al-Mani'ah? Al-Mani'ah, surat yang mani'ah itu mencegah. Jadi surat Al-Mulk itu dikasih nama juga surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu adalah surat yang mencegah. Mencegah dari apa sih? Mencegah dari azab kubur. Ya, kebayang ya? Di dalam kubur saja yang seseorang itu kehidupannya akan ditentukan finalnya, apakah masuk surga atau masuk neraka. Surat Al-Mulk ini bisa menghindarkan seseorang itu dari azab kubur. Di dalam kubur loh, yang tadinya ini ya, kan kubur itu bukan perkara yang main-main lagi. Ketika seseorang itu masuk ke dalam kubur, ya, seseorang ini masuk ke dalam kubur, dia tidak bisa merubah lagi nasib dia. Ya, pilihannya hanya dua, kan di dalam kubur itu masuk surga
atau merasakan nikmatnya kubur, nikmat kubur, atau masuk neraka. Ya, azab kubur. Ya. Nah, pilihannya dua, nggak ada tengah-tengah, nggak akan bisa mereka kembali lagi ke dunia, nggak akan bisa. Mereka nggak akan bisa lagi kembali ke dunia tuh, orang yang ada di dalam kubur ini. Ya, jika saja di dalam kubur saja mereka surat ini bisa menyelamatkan seseorang, mencegah seseorang dari neraka, bagaimana dengan mereka yang membacanya di dunia? Tentu Al-Mulk ini ketika dibaca di dunia akan menghindarkan atau mencegah. Al-Mulk ketika dibaca di dunia akan mencegah, menghindarkan dari apa? Dari keburukan-keburukan. Ya, dibentengin nih. Orang yang suka baca Al-Quran akan dibentengi dari segala macam keburukan-keburukan. Ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dalam surat Al-Furqan, ya. Allah akan jadikan apa? Dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang membaca, membaca Al-Quran akan diberikan kepada mereka apa? Hijaban masturo. Wa ja'alna bainakum wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo. Apa sih hijaban masturo? Hijaban masturo itu, hijab itu penutup atau benteng. Masya Allah. Sini anak solehah. Iya, duduk dulu ya. Ini. Nah, akan dijadikan apa? Hijaban masturo, sehingga orang-orang yang akan mengganggu orang-orang yang rutin membaca Al-Quran, orang-orang yang akan mencelakakan para ahlul Quran yang dekat dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dilindungi mereka itu dengan benteng yang sangat kokoh. Ya. Jadi enggak mustahil saya katakan gitu mustahil orang yang dekat dengan Al-Quran itu kehidupannya susah sempit. Mustahil. Mustahil. Kenapa? Karena Allah sudah menjaminnya. Allah sudah menjaminnya. Ustaz, tapi kan ada misalkan para pengajar Al-Quran, para ustadz Al-Quran yang mohon maaf gitu tapi kehidupannya miskin dan sebagainya. Kita tidak berbicara harta Kita nggak berbicara kaya miskin, enggak. Tapi kita akan berbicara tentang apa? Ketenangan jiwa, keselamatan jiwa, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Maka orang yang membaca Al-Quran itu, wa ja'alna bainakum wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, akan dijadikan hijab pemisah, dinding pemisah. Makanya Al-Furqan dinamakan Al-Furqan suratnya. Al-Furqan itu artinya apa sih? Al-Furqan itu artinya pembeda. Jadi kata Allah, orang yang baca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran akan beda. Akan beda kehidupannya itu. Orang yang membaca surat Al-Mulk dalam satu malam dengan orang yang tidak membaca surat Al-Mulk akan beda di sini. Karena Al-Quran itu punya sifat pembeda. Coba aja rasain teman-teman, malam hari ini baca Al-Mulk, besoknya nggak baca Al-Mulk, itu pasti akan beda. Pasti akan berbeda. Kenapa? Karena Al-Furqan ini yang membedakan. Yang membedakan. Jadi Allahu Akbar, Allah Karim. Kalau seseorang itu rutin belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kehidupannya akan beda kata Allah. Akan beda. Contoh misalkan dalam surat dalam surat Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, afanaj'alul muslimina kal mujrimin,
Apakah sama orang yang muslim dengan orang-orang yang berdosa? Kata Allah, sama nggak sih? Sama tidak? Orang muslim versus orang yang berdosa. Sama nggak? Sama nggak orang yang muslim dengan orang yang berdosa tuh? Sehingga Allah bilang, Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Kenapa sih kamu gitu? Kaifa tahkumun. Bagaimana kamu bisa menghukumi sesuatu? Kenapa kamu selalu menganggap orang yang baca Al-Quran dengan yang tidak baca Al-Quran itu sama? Kenapa kalian selalu menganggap orang yang muslim dengan orang yang berdosa itu sama? Kenapa? Nih kan sering ya ada ya anggapan misalkan gini. Orang yang jujur versus orang korupsi. Gitu kan ya? Jujur versus korupsi, sama tidak? Kadang-kadang kita ngelihatnya, daripada jujur juga nggak dapat apa-apa, mendingan korupsi aja, gitu kan ya? Atau misalkan orang yang jujur, misal ya, ini ada di sebuah sekolah, ada ujian. Ya, ada ujian. Yang jujur versus apa? Versus yang nyontek. Ya, nyontek. Yang jujur ini misalkan dia dapat nilainya 7. Yang nyontek ini dapat nilainya 9. Nah, di sini kan kita ngelihat kan ya. Kayaknya kok gimana sih saya udah jujur-jujur tapi dapat nilainya 7. Sedangkan orang yang nyontek dapatnya nilai 9. Nah, kita harus meyakini bahwasannya apana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah sama orang yang jujur dengan yang nyontek? Kelihatannya kayak rugi ya orang yang jujur itu. Padahal kata Allah, malakum kaifa tahkumun, tentu akan beda. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Itu ayat Qur'annya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang tidak tahu. Kata Allah, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang tahu itu adalah orang-orang yang berpikir. Kata Allah beda. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu surat Al-Mulk dengan orang yang tidak tahu sama tidak derajatnya? Orang yang tahu surat Al-Mulk dengan orang yang sudah belajar surat Al-Mulk dengan orang yang tidak belajar surat Al-Mulk. Beda tidak? Beda kata Allah. Termasuk orang yang sekedar baca surat Al-Mulk dengan yang mempelajari surat Al-Mulk. Tentu akan berbeda. La yastawun, gak akan sama kata Allah. La yastawun, gak akan sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, akan beda. Allahu Akbar. Maka sekarang teman-teman dapat kabar gembira nih dari Allah. Kalau kita belajar surat Al-Mulk berarti kita sudah belajar menjadi orang yang beda. Nah, belajar jadi orang beda. Nah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini saya kasih kunci ya, kasih kunci kesuksesan nih. Apa sih kunci kesuksesan dalam Quran? Ini udah dijelaskan oleh Quran jauh-jauh sebelum para pakar Al-Quran, para pakar ya, bidang yang lain ya, para pakar pengembangan diri dan sebagainya menjelaskan bahwasannya tips dari Quran, ya. Tips dari Quran. Quran surat Al-An'am kalau tidak salah. Juz 8 ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Siapa yang pengen tahu pengen dapat tips nih, tips menjadi pemenang. Tips menjadi pemenang atau menjadi orang sukses dalam Quran. Ada yang pengen? Ketik mau ya. Yang mau silakan. Pengen atau ketik mau. Yuk. Kita akan naikkan ya. Mau. Siapa yang mau dapat tips pemenang, tips jadi orang sukses, tips jadi orang yang sukses dalam Quran? Baik, 19 orang, 21 orang, 22 orang.
Ada lagi yang mau? 25, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, yang mau siapa lagi nih? Nih, ini tips dari Quran nih, udah dibahas nih. Sedangkan para pakar ya, pakar self development, pengembangan diri baru ngebahasnya sekarang-sekarang. Padahal di dalam Quran udah dibahas ya. Nah, kemana aja ya? Kemana aja? Padahal udah dibahas nih dalam Al-Quran itu. Quran surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, saya kasih tahu ya rahasianya malam hari ini supaya kita akhirnya jadi pemenang, supaya kita jadi akhirnya orang yang sukses ya di dunia maupun di akhirat. Apa tipsnya dari Al-An'am? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu kata Allah mengikuti aksaro, kebanyakan manusia di bumi. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah, akan tersesat. Maksudnya, nah kita akan bahas. Kalau kamu jadi orang yang banyak ya, aksaro man fil ardi, mayoritas dalam artian di sini mayoritas. Kalau kebiasaan kita sama dengan kebiasaan orang lain, maka akan tersesat. Tersesat di sini artinya bisa ya, ini kan seburuk-buruk kesuksesan kegagalan ya, kegagalan terbesar ya tersesat kan. Kata Allah, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia kita akan tersesat. Kalau kita mengikuti 70% manusia, maka kita nggak jadi apa-apa, nggak akan bisa sukses. Maka kita harus menjadi bagian dari 30% manusia-manusia yang berbeda. Tadi mempunyai apa? Mempunyai al-furqan tadi ya. Mempunyai furqan, pembeda. Jadi kalau kita mau sukses di dunia maupun di akhirat, harus menjadi siapa kebiasaan kita. Ini para pakar ya, para ahli yang bilang, jangan ngikutin 70% manusia tuh. Kebanyakan manusia tuh. Karena 70% manusia itu kebanyakan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, rata-rata yang dilakukan manusia. Tapi kalau kita pengen beda, jadi beda nih. 30% melakukan sesuatu yang 30% ini sedikit sekali. Ya, contoh misalkan ya, siapa yang pengen sukses ya di dalam karirnya, atau misalkan pengen sukses dapat penghasilan yang besar. Nah, gitu kan? Lebih banyak mana yang bisnis atau yang tidak bisnis? Lebih banyak yang mana? Bisnis atau tidak bisnis? Yang bisnis tuh mayoritas ya cuman 30%-an mungkin. Gitu kan? Yang bisnis paling ya 30%-an, sisanya tidak punya bisnis. Gitu kan? Sisanya tidak punya bisnis, 70%-nya nggak punya bisnis. Ya. Pada kata Allah, ya 9 dari 10 kunci rizki itu ada di berdagang. Nah, pertanyaannya, kita jadi yang mana nih? Jadi yang 30% atau yang jadi 70% pengkonsumsi itu? Ya kan? Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Masih ada kesempatan sambil nunggu Isya ya. Nanti insya Allah kalau nggak selesai, berarti kita lanjut Isya sebentar ya. Isya kita lanjutkan lagi ba'da Isya insya Allah, kalau tidak keburu ya ngebahas surat Al-Mulk-nya. Taib. Lanjutin lagi. Contoh, siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Wah, siapa nih? Ada yang pada pengen masuk surga? Taib. Siapa yang pengen masuk surganya bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surganya surga Firdaus. Gitu kan? Nah, siapa yang mau masuk surga Firdaus. Nah, saya akan bahas insya Allah ba'da Isya, agar gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus. Kan kita pengen ya masuk surga, tapi kadang-kadang kita melakukan amalan yang sedikit. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah, karena sudah Isya, terpotong Isya. Kita lanjutkan nanti ba'da Isya, insya Allah. Stay tune ya di grup di akun TikTok ini, insya Allah ba'da Isya kita akan lanjutkan kembali. Jazakumullahu khair buat teman-teman yang sudah menyimak setengah ya live kita ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.